Baiklah, perkenalkan nama saya Pramudia, NPM 1908 1010 akan menjelaskan dan mendemonstrasikan program sistem persamaan linear dengan metode Gauss-Jordan menggunakan bahasa C. Bahasa C menggunakan library agar dapat kita panggil fungsi-fungsinya. Library saya gunakan adalah stdio.h untuk memanggil fungsi printf dan juga scanf. Selanjutnya saya mendefinisikan nilai untuk global scope. Nah, global scope ini adalah akses untuk ke semua lini program kita, baik di dalam fungsi main maupun fungsi di luar main. Nah, saya definisikan size bernilai 5 dan juga 3 buah nilai bertipe data integer, yakni IJK. Dan saya memiliki 2 buah fungsi yang nanti akan saya jelaskan. Saya langsung saja menuju ke fungsi main. Fungsi main saya memiliki 2 buah inisialisasi nilai, yakni yang pertama array x bertipe data double dengan dimensi pertama selebar size dan dimensi kedua selebar size-nya adalah 5. Kemudian nilai kedua adalah ordo bertipe data integer. Saya menampilkan judul Gauss-Jordan, kemudian menampilkan arahan masukkan ordo matrix yang nantinya user akan menginputkan sebuah angka yang akan saya simpan ke dalam variabel ordo. Kemudian ketika ordo, saya memiliki kondisi di sini ya, pengondisian di mana ordo bernilai kurang dari 2, maka program saya akan dijalankan, yakni menampilkan error bentuk matriks minimal 2 kali 2 dan juga memberhentikan terminal menggunakan return 0. Saya simpan return 0 atau saya tuliskan return 0 di bagian pengondisian ini. Bila bernilai salah, maka ini akan dilewati. Dan menuju ke printf matriks ordo %d dikali %d, di mana %d mengacu pada variabel ordo, misal ordo 3 jadi 3 kali 3. Kemudian selanjutnya saya deteksi input user menggunakan perulangan dengan perulangan for, di mana inisialisasi pertama adalah variabel i bernilai 0 hingga i kurang dari ordo, di mana ordo 3 misalnya, maka i akan di-increment hingga bernilai false. Di dalamnya saya memiliki printf matriks baris ke %d, di mana %d adalah mengacu pada variabel i ditambah 1, di mana i adalah 0, jadi 0 tambah 1 adalah 1. Matriks baris ke 1. Saya mulai dari angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya saya memiliki for di dalam for index. Maksud saya for inisialisasi i. Saya memiliki for lagi di dalamnya dengan inisialisasi j sama dengan 0 hingga j kurang dari ordo, maka ini akan diincrement j-nya sebanyak 1. Kemudian saya berikan tampilan a %d, di mana %d mengacu pada variabel j +1, di mana j adalah 0 +1 adalah 1. Kemudian saya menampung input user yang user inputkan ketika dalam perulangan ini. Saya akan tampung ke dalam array dengan dimensi pertama indeks ke i dan dimensi kedua indeks ke j. I dan j adalah 0, jadi x00. X00 adalah berada pada baris pertama. Baris pertama adalah indeks ke 0, kemudian dimensi kedua adalah item ke 0, yakni sebelah sini, karena array dimulai dari 0 indeksnya. Saya akan scan dari A11, A12, A13, seperti itu, dan seterusnya. Kemudian saya memiliki pengondisian di sini, di mana ketika J bernilai ordo min 1, misalnya ordo adalah 3, jadi ketika 3 min 1, yakni 2. Ketika J bernilai 2, maka program atau nilai di dalamnya ini akan dijalankan. Saya akan menuliskan print B %d, di mana %d adalah I plus 1, I adalah 0, jadi ini adalah 1. Ketika ingin jalankan, maka tertampil pertama kali adalah B1. B1 adalah seperti itu. Maka user akan menginputkan angka yang akan saya tampung ke dalam array berdimensi pertama indeks ke i, di mana i adalah 0. Kemudian dimensi kedua adalah j, di mana j adalah nilainya 2. Jadi 2 ditambah 1 adalah 3. Jadi 0, 3. Dimensi pertama bernilai 0, indeksnya adalah pada baris pertama. Kemudian dimensi kedua dengan indeks
3, yakni berada pada 0, 1, 2, 3, berada pada B1. Memang ini akan saya gunakan untuk menampung nilai vektor B ke dalam array, di mana vektor B adalah nilai di sebelah kanan sama dengan. Nah, ini akan terus berulang hingga nilai for pada sampulnya ini, I ini, bernilai false. Selanjutnya saya akan menampilkan atau memanggil fungsi Gauss Jordan, di mana fungsi ini mengirimkan dua buah parameter. Yang pertama adalah array kita, kemudian yang kedua adalah ordo. Kemudian langsung ke fungsi Gauss Jordan. Fungsi Gauss Jordan bertipe data void yang nantinya tidak akan mengembalikan sebuah nilai. Kemudian di dalamnya memiliki dua buah parameter acuan, di mana parameter pertama bertipe data double, yakni array x dengan lebar dimensi pertama size dan dimensi kedua adalah size adalah 5. Dan parameter kedua adalah ordo bertipe data integer. Kemudian di dalam fungsi ini saya memiliki inisialisasi awal, yakni dua buah nilai bertipe data double. Yang pertama adalah variabel pembagi, yang kedua adalah array dengan lebar size. Kemudian langkah selanjutnya saya menampilkan tulisan matriks A pembatas B. Kemudian saya panggil fungsi print matrix dengan mengirimkan dua buah parameter, yakni parameter yang mengacu pada fungsi Gauss Jordan saat ini, yakni array kita pada fungsi main dan juga ordo. Saya akan kirimkan ke dalam fungsi print matrix. Fungsi print matrix bertipe data void yang tidak akan mengembalikan nilai, berparameter sama seperti Gauss Jordan. Di dalamnya saya memiliki beberapa perulangan untuk menampilkan array kita tiap-tiap indeks. Untuk perulangan pertama, inisialisasinya adalah i sama dengan 0 hingga i kurang dari ordo, atau ud ini adalah ordo. Kita kirimkan ordo, jadi ini adalah ordo, kemudian i di increment. Saya akan pertama kali tuliskan pembatas ini pada setiap ujungnya. Dan perulangan kedua, di dalam perulangan pertama ini saya memiliki inisialisasi J bernilai 0 hingga J kurang dari ordo, maka J akan di increment. Nah, di sini saya akan menampilkan printf %3lm, di mana titik 3 adalah 3 angka di belakang koma bertipe data double, yakni x dimensi pertama i, dimensi kedua j. I-nya adalah 0, J-nya adalah 0, jadi X00. X00 adalah A11. Baris pertama adalah indeks ke-0. Item pertama adalah indeks ke-0 juga. Maka akan ditampilkan A11. Kemudian di increment, kemudian A12, A13. Nah, saya memiliki pengkondisian ketika A13 ya, ketika pengkondisian ini bernilai benar, yakni J sama dengan ordo min 1 atau J-nya adalah bernilai 3 min 1 adalah 2, jadi J-nya bernilai 2, maka akan dijalankan tampilan pembatas kemudian sama %3lf, yakni array x dimensi pertama i, dimensi kedua adalah j plus 1, di mana i adalah 0, j adalah 2 ditambah 1, yakni 3. Ini adalah 0, kemudian item ke-0, 1, ke-2, dan ke-3. Ini B1. Seperti itu penampilannya. Maka apabila setelah selesai, baris ini akan dipindah ke baris selanjutnya menggunakan enter atau /n. Kemudian di sini apabila telah tertampilkan, maka akan saya lanjutkan dengan perulangan-perulangan ini untuk menghitung nilai Gauss Jordan-nya. Untuk perulangan pertama, sebagai sampulnya kita gunakan variabel i dengan nilai 0 hingga i kurang dari ordo, maka i akan di increment. Kemudian di dalamnya saya memiliki variabel pembagi, di mana ini akan diisi dengan array,
dimensi pertama I, dimensi kedua adalah I. Jadi I saat ini adalah 0, jadi X 0, 0. X 0, 0 adalah A11, karena array dimulai dari 0 indeksnya. Dan ini adalah sebagai pembagi. Nah, saat I, indeks pertama I, indeks kedua adalah I, nantinya akan saya gunakan untuk array dengan, maksud saya matriks dengan nilai yang sama, yakni A11, A22, A33, seperti itu. Pembaginya adalah itu. Nah, selain pembaginya adalah itu, saya memiliki fungsi, maksud saya perulangan, di mana K adalah I adalah 0 pada saat ini. Ketika K kurang dari ordo plus 1, maka K akan decrement. Dan di sini saya memiliki sebuah array yang akan dihitung, yakni array X dengan dimensi pertama I, dimensi kedua adalah K. I-nya adalah 0, K-nya juga adalah 0. Jadi ini akan dibagi dengan pembagi. Kemudian K adalah 1, jadi 0, 1. Jadi tetap pada indeks ke 0, namun ke kanan. A11, A12, ini kan 1, ini indeks kedua, ini indeks ketiga. Seperti itu, mengacu pada nilai K. Selanjutnya, apabila ini telah dibagi, misalnya, akan berlanjut pada perulangan di bawahnya ini. Nah, perulangan ini diinisialisasi dengan nilai I. I-nya adalah 0 misalnya, 0 plus 1, yakni 1. Kemudian C kurang dari ordo plus 1, dan C di increment ketika bernilai benar. Di dalamnya saya memiliki variabel atau array C dengan indeks ke I yang akan kita isi dengan array berdimensi pertama C, dimensi kedua adalah I, di mana C adalah I plus 1 atau 1, kemudian dimensi kedua adalah I, yakni 0. Jadi, saya akan gunakan variabel ini untuk penghitungan di dalam for ini, di mana nilai ini adalah 1, 0, yakni indeks ke 1, item ke 0 adalah 2, 1, A21. Kemudian saya di dalamnya memiliki perulangan for yakni K sama dengan I, mengacu pada variabel I, di mana I adalah 0. Kemudian K kurang dari ordo ditambah 1, ketika benar-benar maka di increment. Nah, di sini saya akan menghitung array dimensi pertama C, dimensi kedua K, dengan C saat ini adalah 1, karena 0 tambah 1, 1, dan K adalah 0 pada saat ini. Jadi 1, 0, 1, 0 berada pada bagian ini. Kemudian A21 dikurangi A21 dikali X, dimensi pertama I, dimensi kedua K adalah I-nya adalah 0, K-nya adalah 0. Ya, benar, berarti dikali A11. Jadi ini dikurangi A21 dikurangi A21 dikali A11, seperti itu. Ini akan berlanjut ke bawah ya, karena K sebagai acuannya, misalnya K-nya bernilai 1, karena I-nya telah bernilai 1 ya, maka ini nantinya akan ke bawah ke 31, A31 ini. Seperti itu. Namun, perulangan ini akan menghitung nilai A11 ke bawah, A22 ke bawah, begitu. Jadi ini tidak akan menghitung nilai A12, A13, A23, ini tidak akan dioperasikan, karena ini akan ke bawah for ini. Nah, ini berarti nilai A21, A31, A32 adalah 0, dan diagonal ini adalah bernilai 1, maka secara tidak langsung ini akan menjadi
matriks penyulian mundur pada metode Gauss. Nah, apabila kita ingin menghitung atau mengoperasikan nilai A12, A13, A23, kita akan gunakan for pada bagian ini. Nah, di mana for pembungkusnya adalah inisialisasinya I dengan nilai 1. Kemudian ketika I kurang dari ordo, maka I-nya akan diinkremen. Kemudian di dalamnya saya memiliki for juga dengan inisialisasi J bernilai 1 dan J kurang dari I. Jadi ini akan mengacu pada perulangan sampulnya I ini. Kemudian apabila bernilai benar atau memenuhi, maka akan dijalankan program di bawahnya. Di sini saya memiliki array dengan indeks ke J, J-nya adalah 1, jadi ini V1, V indeks ke 1. Saya akan simpan sebuah variabel atau array dengan dimensi pertama J min 1, J saat ini adalah 1 min 1, yakni 0, J 0. Maksud saya dimensi pertama adalah 0, dimensi kedua adalah I, di mana I adalah 1, jadi X01. X01 adalah berada pada, ini adalah dimensi pertama adalah 0, 1 adalah ini. Jadi A12 kan sebagai nilai V-nya pada perulangan pertama ini. Kemudian saya akan gunakan perulangan lagi untuk menyeleksi lanjutan, di mana K bernilai I, I-nya mengacu pada nilai 1 ini. Ketika K bernilai K diinisialisasi 1 pertama kali, ketika K kurang dari ordo plus 1, maka K akan diinkremen, kemudian perhitungannya berada pada bagian ini. Nah, array X dimensi pertama J min 1, dimensi kedua K, yakni J adalah bernilai 1, min 1 adalah 0, K adalah 1 karena I adalah 1, jadi 01, yakni ini akan dikurangi nilai pembagi, maksud saya nilai V-nya ini. Nilai V-nya adalah sama, A12, jadi ini akan dikurangi, A12 akan dikurangi A12, kemudian dikali X, dimensi pertama I, dimensi kedua K, I-nya adalah 1, K-nya adalah 1 juga. Jadi 1 dan 1 di sini. Jadi dikali ini. Jadi ini akan ke atas, kemudian ke bawah, seperti itu. Sama seperti ini ya. Ini akan ke atas, ini juga ke atas. Tadi kan ke bawah ini. Pada perulangan ini secara ke bawah, kemudian pada perulangan ini kita akan mengeksekusi atau menghitung A12, A13, A23. Jadi ini akan ke atas. Begitupun nilai B-nya. Ini akan dioperasikan di dalamnya. Dan apabila telah selesai, kita akan print lagi nilainya menggunakan print matrix dengan mengirimkan parameter yang sama. Kemudian apabila telah selesai pengiriman parameter untuk print dan juga menampilkan, kita akan kembali ke fungsi main. Nah, fungsi main ini yang terakhir adalah menampilkan nilai X1, X2, dan X3, di mana nilai-nilai ini mengacu pada nilai di sebelah kanan sama dengan. Nilai sebelah kanan sama dengan, yakni adalah B1, B2, dan B3. Untuk perulangan pertama, nilai I adalah 0. Ketika I kurang dari ordo, maka I akan diinkremen. Saya akan menampilkan X persen D, di mana persen D mengacu pada I plus 1, yakni I 0, jadi 0 plus 1 adalah 1. X1 sama dengan persen titik 3LF, 3 digit di belakang koma per tipe data double dengan variabel atau array X dengan dimensi pertama I, dimensi kedua adalah ordo. I-nya adalah 0, ordonya adalah 3, jadi X03. Misal perulangan pertama X03, yakni ini adalah indeks ke 0, dimensi pertama indeks ke 0, item ketiga dimensi kedua adalah 0, 1, 2, 3. Seperti itu. Hingga nilai
ini bernilai salah, yakni lebih dari urut 2. Dan apabila kita jalankan programnya, maka akan tertampil seperti ini. Nah, ini akan membuat matriks identitas 00000, kemudian diagonalnya adalah 1. Kemudian nilai ini akan ditampung ke dalam variabel x1, x2, dan x3 seperti ini. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.